kelompok 2. Saya Firdaus dari 11 IPS 5. Saya Eva Liasana dari 11 IPS 5. Saya Monika Oktaviana dari kelas 11 IPS 1. Saya Bambang Sudrajat dari IPS 1, 11 IPS 1. Kami akan mempresentasikan dan jelaskan apa itu Aufklärung. Di sini saya akan menjelaskan atau mendefinisikan apa itu Aufklärung. Istilah Aufklärung berasal dari bahasa Jerman yang artinya pencerahan. Dalam bahasa Inggris, Aufklärung disebut dengan enlightenment atau pencahayaan. Bisa disebut juga sebagai penerangan. Jika zaman Renaissance adalah peralihan dari zaman pertengahan ke zaman modern dan disebut sebagai masa remaja bangsa Eropa, maka peristiwa Aufklärung adalah masa peremajaan bagi bangsa Eropa. Zaman ini diberi nama zaman pencerahan karena pada zaman ini manusia mulai mencari cahaya atau rasionya sendiri. Sejarah awal perkembangan memasuki masa Aufklärung, muncul banyak penelitian terapan yang dipublikasikan oleh para akademis atau filsufat. Meski begitu, masih banyak dari penemuan tersebut yang dimusuhi oleh masyarakat dan gereja. Beberapa di antaranya harus terbunuh sebagai martir untuk tercapainya kemajuan Aufklärung, menjadi titik balik penting bagi terjadinya revolusi industri yang mengubah wajah peradaban Eropa. Ilmuwan Inggris Sir Isaac Newton adalah salah satu peletak dasar bagi terjadinya Aufklärung. Karyanya yang berjudul Ilmu Pengetahuan Alam berdasarkan prinsip-prinsip matematis telah berpengaruh terhadap berkembangnya ilmu pengetahuan. Di Prancis, tokoh abad pencerahan berasal dari golongan seniman, sastrawan, ilmuwan, dan wartawan. Mereka umumnya menginginkan adanya keruntuhan dominasi kekuasaan monarki dan gereja. Periode awal Aufklärung ditandai dengan kematian Louis pada 1715 hingga pecahnya revolusi Prancis. Salah satu tokoh Aufklärung yaitu Immanuel Kant adalah seorang tokoh yang berpengaruh dalam menggagas berkembangnya Aufklärung di Jerman. Aufklärung sendiri dapat diartikan sebagai masa pencerahan yang saat itu mendongkrak ekonomi. Immanuel Kant, seorang filsuf Jerman yang menyerukan masyarakat Eropa untuk menggagas akal dan pikirannya sendiri, untuk mendorong bangsa Eropa dari kemiskinan keterpurukan yang sebagian disebabkan oleh rezim yang berkuasa dengan kejam dan tidak memperhatikan rakyat. Dengan slogannya yang berbunyi, "Beranilah berpikir sendiri." Kemudian Immanuel Kant mengajak orang-orang lebih berani untuk menggunakan akalnya untuk menciptakan sebuah kemajuan. Saya akan menyebutkan 3 tokoh Aufklärung. Yang pertama itu ada Johann Clark. Yang kedua ada Francis Bacon. Dan ketiga ada Jean Jacques. Dampak Aufklärung. Pertama, bagi dunia, dan kedua, bagi Indonesia. Pertama, bagi dunia, liberalisme menetapkan kebebasan individu sebagai hal utama dalam kehidupan manusia. Nasionalisme, ide bahwa setiap orang bebas untuk bernegara dengan orang-orang yang diinginkan secara bebas. Mengkritik kolonialisme yang menjajah wilayah lain secara paksa. Sekularisme menetapkan pengaruh agama dan teks-teks religi pada wilayah yang berbeda di kehidupan manusia secara umum. Kapitalisme, kebebasan yang setara dalam perekonomian dapat meningkatkan persaingan yang baik bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, bagi Indonesia, diterapkan kebijakan politik etis di Indonesia, menetapkan ideologi baru di Indonesia, berkembangnya pemikiran-pemikiran kritis dari golongan elit cendekiawan Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.